Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu di majelis pekanan kita, dan saya masih akan melanjutkan pembahasan kita. Di dua pertemuan terakhir ini kita masih membahas tentang keindahan Islam dan berupa larangan-larangan, yakni Islam melarang perbuatan bid'ah, dan kita telah menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hal ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya yang mulia telah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agama ini telah sempurna, yakni syariatnya. Dia tidak butuh yang namanya tambahan dari siapapun juga dan dengan alasan apapun juga. Oleh karenanya Al-Imam Malik, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syatibi di kitabnya Al-Iqtisad, beliau berkata, man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma izin dinan fala yakunu yawma dinan. Kata Imam Malik, barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah yang baik, yakni bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia sudah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhianati syariat, tidak amanah, tidak menyampaikan syariat. Kenapa? Jadi ulama itu dia kalau berkata tuh ada dasarnya. Kenapa? Kata beliau, karena Allah telah berfirman, pada hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu. Yakni beliau membacakan surah Al-Maidah ayat 3 itu. Maka kata beliau menjelaskan ayat ini, maka apa-apa yang bukan menjadi bagian agama pada ayat ini diturunkan, maka dia bukan menjadi bagian agama pada hari ini. Yakni di saat beliau menyebutkan perkataan emasnya itu. Dan ini menjadi kepada kita sekarang juga, kita berkata seperti itu. Apa-apa yang tidak menjadi bagian agama pada saat ayat itu turunkan, pada saat ini juga sampai nanti hari kiamat. Makanya di dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan itu tentang persoalan bid'ah di dalam agama itu.
seperti beliau selalu membuka ceramah beliau dengan apa yang kita kenal dengan khutbatul hajat, seperti yang saya baca tadi dan ustaz-ustaz lain tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu. Lalu beliau membaca amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Beliau selalu membacakan khutbatul hajah ini. Beliau mengatakan sebaik-baik itu adalah yakni Al-Quran, sebaik-baik itu adalah sunnah Rasulullah, dan seburuk-buruk perkara itu adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Nah, itu sudah kita bacakan ya di 2 pertemuan terakhir, dan sepertinya saya tidak akan melanjutkan dahulu pelajaran kita prinsip dasar Islam, tapi kita menyelesaikan dulu ya agar kita paham apa sesungguhnya bid'ah itu. Ya. Dan kita sudah menyebutkan agama ini sudah sempurna dan Nabi telah melarang kita berbuat bid'ah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke pembicaraan atau bab pembahasan tentang yakni makna bid'ah itu sendiri. Ya. Apa bid'ah itu ya? Bid'ah ya menurut bahasa atau lughah itu maknanya atau artinya itu sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, karena hampir setiap kata atau istilah itu ada makna secara bahasa dan ada makna secara istilah. Kalau kita belajar waktu sekolah dulu tuh ada makna etimologi atau makna secara terminologi. Kenapa? Karena perlu kita membicarakan hal ini. Orang banyak salah paham, bahkan tersesat itu. Seperti orang-orang liberal, dia memaknai Islam itu adalah selamat. Yakni dia memahami ya karena Islam itu artinya selamat, ya seluruh agama itu selamat. Ini salah. Kenapa? Karena dia mengartikan Islam itu hanya dari segi bahasa. Yakni secara etimologi. Iya betul, Islam itu artinya selamat. Tapi apakah setiap orang yang selamat itu dikatakan Islam? Belum tentu. Karena apa? Karena agama kita sudah menafsirkan apa makna Islam itu. yakni Islam itu antashhadu an la ilaha illallah, yang seperti Jibril mengajari Nabi dan para sahabat itu. Islam itu adalah engkau menyebut bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan salat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Nabi sudah mengartikan Islam itu makna Islam itu. Maka nggak boleh dikembalikan hanya secara bahasa. Salat juga. Salat itu secara bahasa maknanya doa. Apakah setiap orang yang berdoa itu sudah salat? Belum. Kenapa? Karena sudah diartikan makna salat itu secara istilah, terminologi, yakni beberapa pekerjaan dan perkataan yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Inilah kesesatan orang itu. Oleh karenanya para ulama membuat kaidah di dalam agama kita ini, yakni apabila satu istilah di dalam agama tadi sudah diartikan secara syariat, maka tidak boleh lagi dikembalikan secara bahasa. Kalau syariat sudah menjelaskan ini artinya secara syariat, ini istilah ini, salat,
puasa, Islam, apa itu zakat. Ini syariat sudah jelasin. Nggak boleh dia dikembalikan secara bahasa saja. Maka dia akan tersesat. Tadi saya sebutkan sudah. Seperti Islam tadi, soal sholat, apa saja. Ya. Nanti pindah ya. Pembahasannya nanti. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah tidak dijelaskan secara syariat, maka dia bisa kita ambil hanya secara bahasa saja. Seperti apa itu? Misalnya matahari, syam, qamar, bintang, dan seterusnya. Itu dia diambil hanya secara bahasa saja. Lalu dia dikembalikan, ada lagi istilah atau kata itu dikembalikan kepada uruf. Agama tidak memberikan secara definisi syariat itu apa, tapi dikembalikan kepada uruf. Seperti syafar. Apa makna syafar secara syariat? Setahu saya belum tahu. Dikembalikan kepada uruf masing-masing kita. Apa makna syafar menurut kita nih? Kayak kita dari Simpang 4 Pantai ke Prapto misalnya. Ya itu belum syafar itu. Atau ke Pulau Ba, ya belum itu. Kalau ke Jakarta itu wallahu ta'ala. Walaupun secara fikih nanti ulama fikih berbeda pendapat lagi. Misalnya apakah dia terikat dengan jarak sekian mil atau kilometer. Nah, itu pembahasannya nanti pada saat membahas masalah hukum-hukum syafar dan yang terkait dengan syafar itu. Tapi kita ingin menjelaskan bahwa kesalahan orang di dalam, bahkan kesesatan orang itu adalah karena dia tidak memahami syariat itu secara istilah. Dia hanya mengembalikan sesuatu hanya secara bahasa. Makanya kita tahu tadi bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya. Apa saja itu bid'ah. Tapi apakah bid'ah ini yang dilarang oleh agama kita? Bid'ah ini yang dilarang oleh agama kita? Hah? Ya. Tidak. Karena ini hanya secara bahasa. Jadi istilah bid'ah secara bahasa tidak dilarang dalam agama kita. Apa saja yang baru, ya, yang tidak ada contohnya sebelumnya, dia hanya secara bahasa saja, maka tidak apa-apa. Seperti apa? Listrik, mobil, HP ini dan sebagainya, itu tidak dilarang. Dan biasanya berkaitan dengan masalah dunia. Yang nggak ada contohnya dulu. Tapi ini apakah dilarang? Tidak. Orang pergi haji pakai pesawat. Zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Maka sekarang nggak dilarang. Kenapa? Karena ini masuk bid'ah yang masalah secara bahasa saja, bukan secara syariat. Secara syariat tidak terlarang. Bahkan syariat menyokong, mempermudah orang. Ya, jadi bid'ah secara bahasa itu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Makanya Allah itu disebut Al-Badi, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Yakni Allah menciptakan langit dan bumi ini tanpa ada contoh sebelumnya. Itulah hebatnya Allah itu. Kalau kita menciptakan sesuatu yang sudah ada, bahkan menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada, yakni yang diciptakan oleh Allah. Dari situ kita menciptakan sesuatu. Tapi Allah mencipta sesuatu yang belum ada, Allah adakan. Maka Allah disebut Al-Badi. Jamaah rahimakumullah. Yakni kalau bid'ah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai sesuatu yang muhdas, baru, yakni adalah sesuatu yang baru di dalam agama
yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, atau satu cara yang diadakan, dibuat oleh orang di dalam agama Islam yang menyerupai syariat untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh semisal ulama Ibnu Taimiyah di kitabnya Al-Iqtidha. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga menyebutkannya di kitab Al-Iqtisam, ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru di dalam syariat atau tambahan yang baru di dalam agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang mengerjakannya itu dengan maksud beribadah atau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dia mengharap ganjaran pahala. Inilah yang dimaksud dengan yang namanya bid'ah itu. Dari sini kita sangat mudah mengetahui bahwa jadi bid'ah itu hanya terbatas pada masalah apa? Yang namanya agama. Misal dalam hal ibadah. Ya. Oleh karenanya kita mengetahui di dalam beribadah itu, ya, kita harus sesuai dengan yang disyariatkan. Lalu apa makna ibadah itu? Ibadah itu, jamaah, yakni segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Ya. Banyak sekali itu kalau kita hitung dalam ibadah itu, ya. Puluhan, ratusan, dan barangkali ribuan apa-apa perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu yang lahir maupun yang batin. Jadi banyak sekali jenis ibadah itu, ya. Kita selama ini mengetahui ibadah itu hanya sholat, zakat, iya betul itu. Tapi yang lain juga, mencintai anak istri, itu juga bagian daripada ibadah. Karena itu fitrah dan Allah memerintahkan kita. Dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Berkata yang benar dan seterusnya. Meninggalkan larangan. Itu juga bagian ibadah. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kaidah dalam beribadah itu, ya, yang pertama, yakni kita tidak boleh beribadah, ya, kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada selain Allah berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Itu syarat pertama ibadah itu. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dan itulah makna dari syahadat pertama kita itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah. Bahkan itulah tujuan kita diciptakan tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Lihat tuh, garis bawah itu. Kepadaku, bukan kepada yang lain. Ibadah itu kepada Allah. Iyyaka na'budu. Kepadamu ya Allah aku menyembah. Nah itu beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Lihat. Ini ingat nih. Ini hanya hak Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada yang lain. Ibadah itu kepada Allah.
Siapa yang melakukan ibadah kepada selain Allah, berarti dia sudah melakukan kekufuran, kemusyrikan yang besar. Karena ibadah itu hanya haknya Allah, dan itu menjadi kewajiban kita. Yang kedua, ya, tidak boleh kita beribadah kepada Allah tadi kecuali dengan apa-apa yang sudah Allah syariatkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah dengan berbagai yang namanya tambahan atau bid'ah tadi. Ya. Jadi ibadah itu yang pertama tadi hanya untuk Allah, yang kedua beribadahnya itu menurut syariat Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasul langsung yang menjadi teladan kita dalam beribadah itu. Dan itu menjadi tafsir atau penjelasan syahadat yang kedua itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Apa maknanya jemaah? Maknanya adalah kita beribadah itu hanya mencontoh beliau, hanya mengikuti beliau. Itu maksud dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mencontoh beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Ya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharapkan hari akhirat. Jadi Nabi SAW itu jemaah dijadikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan untuk kita di dalam beribadah kepada Allah itu. Dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri. Bismillah. Ya. Tidur itu sendiri mengikuti beliau. Nah, jadi dari sini kita mengetahui bahwa beribadah itu hanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita mengetahui bahwa beribadah itu harus menurut syariat. Dari sini kita mengetahui harus bisa membedakan mana adat, mana ibadat. Adat dia bisa menjadi ibadat, ya. Kalau kita niatkan untuk Allah, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi kalau yang namanya ibadat, dia harus ada dasar yang menunjukkan dia itu. Itu dasarnya ibadat. Bagaimana memahaminya? Contoh, supaya kita paham ya. Makan itu adat atau ibadat? Apa? Adat. Apa maksud adat? Kebiasaan. Kebiasaan kita makan dah. Makan. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 hari sekali. Itu adat kita, kebiasaan kita makan. Nah, ini bisa jadi dapat pahala kalau kita niatkan untuk Allah, untuk beribadah. Aku supaya dapat tenaga, bisa. Kita jadikan ibadat secara umum. Nah, niatkan karena Allah, makan itu.
dengan bismillah, makan yang dibolehkan dan seterusnya. Tapi kalau dia dalam rangka ibadat khusus, adat tadi itu, maka dia harus ada dasarnya, dalilnya. Apa contohnya? Misalnya makan subuh-subuh buto, atau makan minum pas masuk malam. Apa itu namanya? Sahur dan berbuka. Itu sudah menjadikan dia ibadat secara khusus. Paham? Nah, ini perlu dalil. Mana dalilnya? Oh, dalam syariat kita ada namanya puasa. Maka dalam puasa itu ada yang namanya syariatnya makan sahur kalau biasa kita nyebut, dan buko kalau gitu. Maka itu kan makan minum. Dia menjadi ibadat yang khusus, bahkan ditentukan waktunya. Yakni ketika sebelum sholat subuh dan ketika sudah masuk waktu maghrib, kita makan minum dalam rangka ibadat secara khusus. Ibadah. Nah, itu harus ada dasarnya gitu. Mandi secara umum itu yang namanya apa? Adat, kebiasaan. Ada yang mandi sehari sekali. Ada yang mandi sehari 2 kali. Bahkan ada yang mandi 5 kali sehari. Setiap nak sholat dia mandi. Udah mandi berapa sehari? Ada yang mandi seminggu sekali. Tiap Jumat saya Ustaz. Itu agak aneh juga ya. Ya kan? Tapi kalau mandi dia sudah secara khusus dalam rangka ibadah, maka itu harus dari dasarnya. Seperti apa misalnya? Misalnya maaf, mandinya suami istri habis campur. Nah, itu ada ibadat secara khusus dalam rangka mandi tadi itu, dalam rangka ibadah secara khusus. Maka para ulama mengatakan, oleh karenanya dari sini ulama mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu dia terkait 6 perkara itu. Sebab, waktu, jumlah, jenis, dan tempat itu. Jadi sebabnya apa itu? Jumlahnya apa itu? Jenisnya apa itu? Misalnya jenisnya sudah korban. Nah, syariat agama sudah menjelaskan tentang jenis hewan yang disyariatkan di dalam berkorban itu. Apa itu misalnya apa? Sapi, onta. Nah, itu sudah ditentukan jenisnya. Maka nggak boleh kita rubah. Walaupun lebih banyak, walaupun anggapan kita lebih baik. Makanya ingat pelajaran pertama kemarin tuh, agama ini sudah sempurna, nggak boleh ditambah-tambah walaupun menganggap lebih baik, lebih mahal. Ada orang misalnya pengen korban 10 kontainer ayam, boleh gak? Kan lebih banyak dah, lebih mahal. Kenapa? Karena jenisnya bukan yang disyariatkan. Dari situ kita ketahui sebab, waktu, jumlah, jenis, tempat. Tempat misalnya, ada orang pergi haji misalnya ke Kerinci, misalnya saya nggak ada kabar katanya kan, sah nggak? Ya nggak sah kalau misalnya ada yang. Kenapa? Karena secara syariat tempat pergi haji itu sudah ditentukan. Ya, ini Mekah sekitarnya, di Saudi itu. Itu silahkan kita melihat bagaimana ibadah kita itu yang terkait dengan 6 hal tadi itu. Kalau dia sudah terikat dengan salah satunya, maka dirubah, maka itu bid'ah. Itu sudah kaidah itu. Ya.
Oleh karenanya kita masuk pada bab berikutnya itu, bagaimana kita bisa memahami atau mengenal atau mengetahui itu bid'ah itu, sesuatu pekerjaan itu bid'ah itu. Apa bisa kita mengenalnya itu? Sesuatu yang muhdas itu, bid'ah itu, bahkan itu sesat itu. Kenapa? Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah, bahwa setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Oleh karenanya ada ulama yang memberikan ciri-ciri ya, atau cara-cara kita supaya mengenal yakni perkara ini dia bid'ah atau tidak ya. Pertama, yakni segala sesuatu yang menyelisihi sunnah ya, menyelisihi sunnah, bertentangan dengan sunnah, baik itu perkataan, perbuatan, atau keyakinan ya, sekalipun keluar dari yang namanya ijtihad ya. Jadi yang namanya syariat di dalam agama ini bukan hasil pemikiran atau ijtihad siapapun juga, tapi dia berdasarkan dari Allah dan Rasul ya. Namun rinciannya nanti akan dijelaskan ya. Yang kedua, kita bisa melihat bid'ah itu adalah setiap urusan atau ibadah yang dikatakan ibadah yang dia kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Setiap urusan yang dia kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, padahal itu sudah ada larangannya dari siapa? Rasulullah. Jadi kita bisa mengetahui itu, setiap pekerjaan yang orang niatkan ibadah padahal itu sudah dilarang Rasulullah, maka itu kalau dia tetap kerjakan itu bid'ah. Apa contohnya? Misalnya puasa wisol, puasa terus menerus sepanjang masa ya. Maka ini masuk bid'ah. Kenapa? Karena Nabi sudah melarang, tidak boleh berpuasa terus menerus. Bahkan puasa itu juga ya, ini yang paling hebat itu dia diselang-seling. Itu yang namanya puasa puasa Daud. Nah, maka kalau ada orang yang walaupun niatnya itu mendekatkan ke diri pada Allah, saya mau puasa, maka itu dilarang. Ingat nggak kisah yang selalu kita ulang tuh? Ada 3 orang sahabat Nabi, ya kan? Lalu dia nih, Nabi ini rajin niat ibadahnya. Lalu yang seorang ngomong, saya akan sholat malam terus, ndak tidur. Seorang mengatakan, saya akan puasa terus, saya tidak akan buka. Seorang lagi ngomong, saya tidak akan nikah, saya akan membujang. Nabi keluar langsung, Nabi tegur keras. Kata Nabi SAW, aku ini orang yang paling takwa, tapi aku sholat malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka bukan masuk umatku dalam hal ini. Jadi lihat tuh, padahal niat 3 orang ini apa? Baik, dalam rangka ibadah. Tapi ibadahnya ini dilarang oleh Nabi, maka Nabi marah.
Ditegur oleh Nabi, ini sahabat ini. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa ibadah kita itu walaupun menurut akal kita, perasaan kita seperti sahabat tadi itu, tapi ternyata dilarang oleh Nabi. Nah. Kemudian yang ketiga, setiap kita mengenalnya itu setiap urusan yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dalil atau menunggu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dalilnya tidak ada, maka itulah bid'ah. Ya. Tidak ada keterangan atau dalil atau petunjuk